karya tulisan yang cukup berbobot tentu saja. Bapak Ibu kita semua sudah buat skripsi. Kalau yang sudah S2 berarti kita sudah membuat sebuah tulisan berbobot lainnya, yaitu dalam bentuk tesis ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah ada yang lulus S3 barangkali berarti sudah juga membuat sebuah tulisan yang berbobot ya. Yang ketiga yaitu dalam bentuk disertasi. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, ada banyak rupanya ya genre-genre tulisan atau jenis-jenis tulisan yang kita bisa buat. Nah, menjadi penulis. Nah, kalau kita ingin mengembangkan tulisan kita, apakah tidak cukup terlambat kalau saya sekarang nih bertanya udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun barangkali ya. Apakah tidak terlambat nih untuk ya mulai mengembangkan kiat-kiat menulis ya dengan ya berbagai topik dengan berbagai genre tulisan yang beragam seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi seorang penulis sebetulnya adalah sesuatu yang rasanya sih bukan sesuatu yang harusnya baru sama sekali, itu yang pertama buat kita, dan mengembangkan itu juga bukan sesuatu yang harusnya menjadi sulit buat kita ya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menjadi dasar di sini, yaitu bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita cenderung tentu saja untuk menjalin sebuah relasi ya. Siapapun kita. Di sini kita adalah para pendidik Kristen. Ya, tetapi kita juga adalah orang tua, kita juga anggota masyarakat, atau mungkin siapapun orang yang punya latar belakang atau peran yang lain pun sebetulnya mereka juga punya something di dalam diri mereka itu yang ingin mereka bagikan. Ya, jadi ketika seseorang ingin ya menyampaikan atau mengomunikasikan sesuatu, ya sebetulnya inilah yang menjadi dasar mengapa kita membuat ya sebuah tulisan. Ya, kita memang bisa menyampaikannya secara lisan, kita merekamnya secara audio, kita juga bisa merekamnya secara audio visual, dan kita kemudian menyampaikan rekaman. Ya. Namun demikian, tulisan juga merupakan sesuatu yang sangat baik juga kalau kita ingin memikirkan ya hal-hal yang menjadi apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi passion, apa yang menjadi sesuatu yang begitu menarik perhatian kita. Dan biasanya Bapak sekalian, kita sebagai makhluk sosial punya keinginan untuk menyampaikan itu kepada orang-orang lain. Nah, ini yang menjadi dasarnya Bapak sekalian, bahwa kita sebagai makhluk sosial kita punya keinginan menyampaikan ya pemikiran kita, gagasan. Sebagai orang tua kita juga punya keinginan bukan untuk menyampaikan dan mewariskan pemikiran-pemikiran terbaik kita ya pengalaman-pengalaman yang terbaik dalam hidup kita supaya diikuti oleh anak-anak kita. Kita ingin menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, mendapatkan pemikiran atau opini-opini kita, ya, atau mungkin menceritakan sekedar pengalaman-pengalaman kita kepada anak-anak kita. Nah, itu yang menjadi dasar ya Bapak-Ibu sekalian. Karena kita ingin selalu mengomunikasikan, ya, kita mengembangkan berbagai alat ya, seperti TV, radio, laptop, atau gawai. Kita juga mengembangkan media cetak, ya seperti buku, majalah, koran, dan sebagainya. Kita juga mengembangkan berbagai metode, dan metode inilah yang Bapak Ibu gunakan juga bukan di dalam mengajar. Dan ketika Bapak Ibu mengajar, itulah Bapak Ibu sebetulnya sedang mengomunikasikan sesuatu kepada anak-anak didik kita. Ya. Acara sharing knowledge kita saat ini pun ya merupakan ya sebuah kiat untuk menyampaikan ya secara lisan kepada Bapak Ibu tentang ya sebuah ada ide, gagasan ya dalam hal ini bagaimana kita mengembangkan ya kiat-kiat untuk bisa menjadi seorang penulis ya. Dan tulisan adalah memang sesuatu yang media atau metode yang kita bisa kembangkan untuk menyampaikan ide atau gagasan kita. Nah, jadi di sini Bapak sekalian, hal-hal yang tadi ini ya, TV, radio, buku, ceramah, sharing, atau bahkan tulisan itu sendiri sebetulnya bukanlah komunikasi. Ya. Jadi apa yang kita mau apa yang disebut dengan komunikasi itu tersebut adalah berkaitan dengan upaya kita nih Bapak Ibu. Upaya seseorang untuk mengatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, itu bisa ide, gagasan tadi ya, bisa opini dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan clear, dengan jelas? Ya,
kalau buat saya, membuat sebuah tulisan itu adalah sesuatu kesempatan untuk saya bisa menyampaikan, mengomunikasikan pemikiran saya, ide-ide, ya, pemahaman atau pengertian saya kepada orang lain. Karena apa? Ketika saya menulis, saya bisa cek and recheck lagi tulisan saya, apakah apa yang saya tulis ini sudah benar, sudah sesuai nggak dengan maksudnya. Sehingga ketika orang lain nanti membaca tulisan saya, mereka mengerti dengan benar nggak apa yang saya maksudkan. Nah, karena apa? Karena ketika kita mengomunikasikan sesuatu, kan orang lain sudah punya pemikiran sendiri. Setiap orang sudah punya a priori tertentu terkait dengan topik apa saja. Termasuk ketika kita bicara tentang menulis ini, pasti Bapak Ibu juga sudah punya pengetahuan ya tentang apa itu menjadi seorang penulis. Apa itu tulisan? Ya. Belum lagi ada banyak sekali pengaruh-pengaruh yang lain dari media elektronik sekarang itu yang memengaruhi pemikiran seseorang. Nah, maka ketika saya membuat tulisan, saya bisa dengan tenang coba merenungkan setiap kata-kata, setiap kalimat, setiap alinea yang kita buat itu benar clear nggak ditangkap nanti kalau orang membaca tulisan saya. Nah, itu tulisan punya keunggulan di situ. Nah, menjadi seorang penulis, jadi ketika kita menjadi seorang penulis memang akan sangat bagus kalau yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang sudah kita alami. Ya. Sesuatu yang kita sudah terima dengan sangat baik dan bahkan sesuatu itu sudah mengubah kita pada berbagai hal, pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan kita dan kita coba menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kita. Kalau itu bicara tentang sebuah konsep, sebuah pengertian, sebuah pandangan, ya kita juga bisa memahami pandangan itu ya dengan sangat baik dan pandangan itu betul-betul sudah sedemikian dalam masuk ke dalam hati kita dan kita ingin menyampaikan kepada orang lain. Nah, ini kita bisa sampaikan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi kalau ketika kita menyampaikan itu dalam bentuk tulisan, sebetulnya buat kita yang menyampaikan ini, kita mengalami pengalaman yang sama itu 2 kali. Pertama, ketika kita mengalaminya itu secara langsung, dan kedua, ketika kita mencoba menuliskan ulang apa yang kita dapatkan, ya pengalaman-pengalaman yang kita peroleh saat kita belajar atau saat kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita yang kita ceritakan ulang kepada orang-orang lain dengan berbagai macam cara ya kita sampaikan. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang penulis sebetulnya kita mengalami satu peristiwa yang sama itu ya kurang lebih yang sama itu 2 kali. Jadi ketika kita menuliskan, kita coba menghayati ulang, kita coba melihat setiap detail ya dari apa yang kita alami secara real dan kita coba tuangkan itu ke dalam sebuah tulisan. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian ya, karena dengan demikian kita sebetulnya di dalam proses menarik ulang pengalaman kehidupan kita dalam bentuk tulisan, kita sebetulnya sedang ya mencatat ulang ya sejarah-sejarah atau poin-poin penting dalam kehidupan kita. Dan ketika kita membuat tulisan, kita juga berpikir bagaimana gagasan-gagasan itu ya bisa sampai kepada orang lain bisa membaca tulisan kita ya, karena tulisannya kita buat permudah ya. Kita juga mencoba menggunakan bahasa pilihan kata-kata yang sesuai dengan zaman sekarang ini ya. Karena ada beberapa kata ya dari perkembangannya itu bisa saja ada mengalami perubahan-perubahan makna. Jadi ketika kita menggunakan bahasa, ya kita pastikanlah kepada siapa kita sampaikan ini ya. Tentu saja karena yang kita sampaikan adalah orang-orang yang masih hidup saat ini ya. Kita akan menggunakan tentunya bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang ada pada saat ini. Entah itu anak, entah itu ya orang dewasa atau orang-orang yang lain seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang penting ketika kita membuat sebuah tulisan, kita punya 3 alat ini ya. Pertama adalah kata-kata, kedua kalimat, dan ketiga adalah alinea. Inilah yang menjadi alat utama ketika kita membuat sebuah tulisan. Jadi dengan demikian memang ketika kita mengambil sebuah kata, kita memang harus memastikan bahwa apakah pemahaman saya terhadap kata-kata itu adalah pemahaman yang benar atau tidak. Jadi memang saya biasanya kalau di kantor itu ada kamus di dekat saya, kamus tebal, kamus umum bahasa Indonesia, dan saya selalu cek and recheck ketika saya menuliskan ini dengan menggunakan sebuah kata dalam kalimat ini, pengertian dari kata ini berubah tidak? Pengertian dari kata dalam kalimat ini sesuai tidak dengan makna yang ada di dalam kamus? Jadi ini memang ini aktivitas rutin saya. Cuma memang kamusnya
karena itu milik perpustakaan, jadi saya tidak bisa bawa ke rumah di sini. Ya. Jadi itu yang menjadi alat untuk sebuah tulisan, Bapak Ibu. Ya, jadi kata-kata kita susun menjadi sebuah kalimat, kalimat kita susun lagi rangkai menjadi alinea disusun menjadi sebuah artikel, menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah teks yang nantinya ya menguraikan pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita. Nah, ini adalah prinsip yang pertama, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memang ingin membuat sebuah tulisan apa saja, ya tadi saya sebutkan, ya apakah itu teks itu berupa tulisan ilmiah, karya ilmiah, atau bisa juga sebuah teks deskripsi, sebuah teks narasi, ataupun penjelasan terperinci atau eksposisi, ataupun teks sanggahan dan sebagainya. Apapun yang kita tulis, biasanya Bapak Ibu sekalian kita memang harus membuat semacam outline dulu, ya kerangka besarnya. Ada bagian pendahuluannya, ya tubuhnya, dan kemudian bagian penutupnya atau kesimpulan di sana. Nah, jadi ketika kita membuat outline semacam itu, kita lihat ya apakah ini merupakan sebuah satu kesatuan. Jadi hal yang menjadi outline itu kita lihat lagi, cek apakah ini merupakan kesatuan. Ada nggak pertalian antara setiap topik-topik atau setiap judul-judul dalam outline itu, ya. Dan apakah penekanan-penekanannya juga ya memberikan hal yang kurang lebih nantinya akan menguraikan maksud tujuan kita mengapa membuat tulisan tersebut. Nah, jadi memang menulis outline menjadi satu yang penting ketika memang membuat, katakanlah sekedar sebuah artikel saja, supaya memang pengembangan nantinya tulisan kita itu memang sesuai dengan alur yang kita rencanakan semua. Nah, jadi ini yang penting, catatan yang di dalam buku ini yang kita bisa renungkan bersama-sama. Ya, sebelum kita mulai menulis, kita memang harus menetapkan masalah utamanya, mencari detail-detail untuk masing-masing masalah tersebut. Nah, jadi penting di sini ketika kita hendak membuat sebuah tulisan, pastikan bahwa detail-detail yang ada di dalam tulisan kita itu sesuatu yang memang kita sudah uji, sudah selidiki kebenarannya. Ya. Nah, jadi ini akan merujuk kepada nantinya ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, mengenai prinsip yang kedua, yaitu tentang ya, pentingnya prinsip adanya unsur-unsur. Yang lain sudah disemprot, Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga yang menjadi tambahan ketika kita mulai ya mau merencanakan untuk menjadi seorang penulis, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita memang harus mulai memikirkan sesuatu yang lebih esensial. Ya, ketika kita mencari membuat sebuah tulisan, ya, kita ingin menjadi penulis, ya singkirkanlah barangkali pemikiran bahwa ini tujuan untuk cari uang, cari nama atau kepuasan pribadi. Singkirkanlah pemikiran itu. Karena kalau itu yang menjadi utama, kita nggak akan menjadi seorang penulis yang baik lah, gitu ya. Oke, apalagi kalau kita bicara tentang ya tanggung jawab Kristen kita, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita menjadi seorang penulis, kita memang harus ya harus benar-benar firm terhadap ide-ide yang kita sampaikan. Ini adalah sesuatu yang sudah benar. Ide ini nantinya kalau kita tuliskan kan itu bisa menjadi ya semacam bisa menggerakkan orang lain, gitu ya. Bisa bersifat sebagai instruksi. Apakah ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang inspiratif tidak buat orang lain. Nah, tugas penulis adalah ya membuat, ya membuat supaya kata-kata yang kita sampaikan ini ya menciptakan pengertian-pengertian ya yang pada akhirnya pengertian itu menjembatani antara apa yang kita pikirkan dengan hati kita. Dan itu memang harus terjadi di dalam diri kita sendiri. Dan kalau itu sudah ya antara pikiran dan perasaan kita, pikiran dengan keinginan kita, pikiran dengan motivasi kita itu sudah align, sudah ada jembatannya, ya maka disitulah sebetulnya Bapak sekalian kita sebagai seorang penulis Kristen siap sebetulnya untuk berbagi ya ide atau gagasan, mengomunikasikannya kepada orang lain. Nah, Bapak sekalian, ini adalah prinsip yang kedua, yaitu prinsip unsur. Nah, ketika kita berbicara tentang ya membuat sebuah tulisan, sebuah teks di sini apapun itu, ya katakanlah di sini kita ambil contoh yang paling umum lah ketika kita membuat sebuah tulisan yang kita sebut sebagai berita, ya jenis berita.
Nah, berarti itu banyak sekali unsur di dalam berita ini. Ada waktu, jarak, nama, ya. Apakah berita ini memang ada something yang menarik untuk kita sampaikan, ada faktor keanehannya barangkali, ada kebaruannya, ada faktor barangkali sesuatu yang informatif, sesuatu yang mungkin ya belum diketahui oleh orang lain barangkali, ya. Faktor pengaruh, sentuhan manusiawi. Apakah yang kita sampaikan dalam berita ini sesuatu yang sifatnya universal dan sebagainya? Ini memang pemikiran-pemikiran yang perlu ada saat kita membuat sebuah tulisan, Bapak Ibu sekalian. Juga mungkin ada faktor konflik, ada faktor ketegangan dan sebagainya, ya. Nah, ini yang menjadi penting, unsur-unsur ini. Itu semua unsur berpadu nantinya di dalam tulisan-tulisan, ya. Kalau berita ya itu ada kepala beritanya yang disebut dengan teras di situ. Di situ siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimananya itu memang diceritakan pertama kali di sana, ya. Kemudian di tubuh beritanya ada detail-detail yang lain, gitu ya. Kalau bicara berita berarti ini kan bicara tentang bagaimana kita mengomunikasikan fakta-fakta dan bagaimana terhadap fakta-fakta yang ada ini kita harapkan orang-orang berespon, dan kita yang menjadi penting ya ketika fakta-fakta itu disajikan bagaimana nantinya kita juga harus sampaikan respon orang-orang tersebut ya nantinya terhadap berita yang kita sampaikan, ya. Ya, ada fakta tambahan, ada tambahan-tambahan yang lain. Ya, ini adalah unsur-unsur kalau kita bicara sebuah tulisan atau teks berita seperti ini. Nah, jadi yang penting di sini yang menjadi poin dari dasar di sini adalah banyak unsur yang kita memang harus pikirkan. Ya, selain kata-kata, selain apa tadi kalimat-kalimat, selain alinea-alinea, ada di dalamnya itu faktor-faktor yang embedded di dalamnya, yang terlibat di dalamnya, yaitu waktu, jarak, nama orang-orang yang kita sebutkan di dalam di dalam teks yang kita buat. Apakah nama itu kita cantumkan secara terbuka, jelas semuanya, ya, ataukah kita harus menuliskannya secara inisial. Nah, itu menjadi sesuatu pertimbangan yang sangat penting. Kapan nama itu dituliskan lengkap, kapan nama itu dituliskan hanya sekedar inisial, atau bahkan nama itu mungkin disamarkan ya dengan nama yang lain. Itu menjadi penting, ya. Begitu juga ya pilihan-pilihan apa yang kita sampaikan ini ya adalah ada faktor-faktor kebaruan, tidak ada faktor-faktor yang menarik perhatian orang nggak ketika dalam tulisan, ya. Kalau kita memang ingin menarik perhatian orang lain terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka, ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang penting. Faktor konflik, ketegangan, ya itu biasa kalau kita masuk dalam teks drama barangkali. Ya, dalam teks drama itu menjadi penting. Sebab kalau drama ceritanya datar-datar saja, ya atau bahkan cerpen atau bahkan novel, kalau ceritanya datar-datar saja tidak ada konflik ketegangan, saya rasa orang tidak akan baca tuh ya. Novel tidak akan baca itu, cerpen kita tidak akan baca, bahkan teks drama kita, ya. Nah, disitulah yang pentingnya untuk kita memikirkan ya keterbacaan dari tulisan-tulisan yang kita akan buat nantinya. Ini prinsip yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memang berpikir untuk serius menjadi seorang penulis, maka ini yang disampaikan oleh si penulis. Nah, prinsip unsur di sini, ya. Jadi saya adalah sebagai seorang penulis kita memang harus rajin nih Bapak Ibu sekalian, rajin membuat ya catatan-catatan. Kita ya memang harus siap dengan buku ataupun kalau sekarang mungkin bisa digantikan ya kita bisa menggunakan gadget kita untuk selalu mencatat hal-hal yang ya kita nantinya pikir itu menjadi bahan baku yang cukup baik untuk Bapak Ibu pergunakan ketika Bapak Ibu akan meng-create atau membuat tulisan-tulisan yang Bapak Ibu ya. Tahun 85 saya punya seorang ya ikut KTB bersama-sama, waktu itu kami masih mahasiswa di IPB. Tahun 85 nih Bapak Ibu ya. Teman saya itu rajin banget membuat catatan-catatan, dan dalam setahun saja dalam kami KTB saya rasa dia sudah bisa menghabiskan 3 buku yang besar ya, 3 buku yang besar tebal. Dan dia selalu membuat catatan, setiap kali mendengarkan khotbah dia buat catatan, setiap kami diskusi dia buat catatan-catatan, atau dia dalam melakukan kegiatan yang lainnya dia selalu mencatat, ya. Dan ketika dia sudah lulus dan sudah kemudian dia bekerja, ternyata catatan-catatan itu berguna buat dia untuk membuat buku-buku, ya. Awalnya sih memang buku-bukunya ditolak di percetakan yang besar, tapi kemudian dia beli karena dia adalah seorang pengusaha, dia kemudian beli alat-alat mesin cetaknya sendiri dan dia mencetak semua bukunya dan dia bagikan buku-buku.
Nah, sekarang sih ya tulisan dia ditunggu sama penerbit-penerbit yang besar, ya bahkan Gramedia pun ya tidak akan menolak buku-bukunya. Tapi ini memang lewat sebuah perjuangan yang panjang. Nah, yang saya mau katakan di sini, dia membuat banyak sekali catatan dan ternyata semua catatan itu sangat berguna, relevan untuk buku-buku yang dia buat. Jadi ini menjadi sebuah catatan penting, Bapak Ibu sekalian. Kita yang memang niat untuk jadi seorang menulis harus rajin mencatat, ya. Rajin mencatat, rajin buat buku harian, rajin buat jurnal, ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah prinsip yang ketiga Bapak sekalian, yang kalau kita memang ingin menjadi seorang penulis, ya, maka kita harus mulai memikirkan bukan diri sendiri, ya. Di sini adalah prinsip ketiga adalah prinsip pokok-pokok bahasan dan manfaat. Nah, prinsip pokok bahasan manfaat itu adalah ketika kita mulai berpikir, kita punya ide, ya, kita punya kesan-kesan, kita punya hal-hal ekspresi atau fakta-fakta atau kata-kata atau bahkanlah kita sudah menyusun semua hal menjadi draft sebuah tulisan dan kita mungkin siap-siap akan ya menyampaikan teks itu kepada orang lain, gitu ya. Nah, yang kita harus pikirkan adalah ya apakah pokok-pokok bahasan yang kita buat dan apakah ya tulisan yang kita ya akan sampaikan kepada orang-orang yang kita tuju itu punya manfaat nggak buat orang-orang. Nah, disinilah kita di sini sebagai seorang penulis sudah mulai meninggalkan ego kita, gitu ya. Kita tidak memaksakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki supaya orang lain memikirkan hal yang sama, ya seperti kita. Ya. Di sini kita mulai belajar bagaimana kita coba ya menyesuaikan ya hal-hal yang kita buat itu untuk kepentingan supaya orang lain itu mudah mengerti, ya bisa memahami terkait dengan teks yang kita terkait dengan tulisan yang kita buat mereka, terkait dengan ide, gagasan atau apapun pemikiran yang kita mau sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi apapun, begitu juga Bapak sekalian, ketika kita memikirkan itu, maka nah di sini kita mulai akan berpikir, nah jenis-jenis teks apa gitu. Kalau saya ingin menyampaikan sesuatu, katakanlah ya kiat-kiat atau cara-cara membuat ya membuat kue yang enak barangkali ya, tentu saja saya akan berpikir ya teks prosedural inilah yang akan menjadi pilihan saya gitu ya. Atau ketika saya ingin supaya ya perjalanan kehidupan saya atau kehidupan orang lain yang saya kenal dengan sangat baik dan saya juga terlibat dalam kehidupan orang tersebut dan saya ingin menceritakan ulang pengalaman hidup orang tersebut, maka ya saya pilih mungkin ya teks naratif di sini ya atau tulisan naratif ya yang menceritakan bagaimana ya perjuangan seseorang katakanlah yang kita kenal dalam mengatasi penyakit kankernya ya. Coba ceritakan ulang dan kita harapkan ketika orang membaca teks narasi yang berjudul ya perjuangan seseorang gitu yang terkena kanker gitu kanker dan dia berhasil menang dalam pergumulannya dan ini menjadi cerita yang sangat inspiratif tentu saja. Nah disinilah ya prinsip pokok bahasan dan manfaat itu menjadi penting ya ketika kita memang membuat ya sebuah teks apa saja memang kita harus mulai memikirkan ini kepentingan si pembacanya ya kira-kira akan mendapatkan apa dari tulisan karena mereka akan mengalokasikan waktu atau kalau ini dalam bentuk buku barangkali mereka akan mengalokasikan uang mereka untuk membeli buku yang kita buat ya jadi disinilah kita mulai berpikir bagaimana tulisan kita itu bermanfaat, berguna buat orang-orang lain yang membaca tulisan-tulisan kita. Begitu juga ya kalau seseorang ya berpikir akan menulis artikel-artikel dalam ya tertentu dalam majalah-majalah Kristen, majalah-majalah di gereja, ya warta-warta di gereja, ya maka kita memang pertama buat dulu nih sebuah tulisan. Ya. Kemudian dibuatlah berbagai macam pertanyaan terkait dengan tulisan ini. Apakah tulisan ini akan bermanfaat, berguna nggak kalau nanti saya sharekan kepada orang lain atau bukan? Ya, oke. Di sini ketika kita memang membuat dan punya daya tarik, maka ya paragraf-paragraf pertama dalam teks dalam artikel kita itu haruslah merupakan sesuatu yang menarik, ya. Oke, kita harus menulis dengan gaya yang hidup. Kalimat-kalimatnya merupakan kalimat aktif bukan kalimat pasif. Ya. Gaya yang hidup dan mudah dibaca. Dan kemudian pastikan tulisan dari setiap ini yang kita buat itu kalimat-kalimatnya jelas, alur yang kita kembangkan dalam paragrafnya juga jelas seperti itu. Nah ini
adalah pertimbangan-pertimbangan yang sebelum kita ya menyampaikan tulisan atau yang berisi gagasan atau ide yang kita mau komunikasikan kepada orang lain. Nah, kalau ya ini kalau kita ingin membuat sebuah artikel ya di dalam sebuah majalah, inilah kira-kira ya gambarannya. Ada tubuhnya, ada pendahuluannya, tubuh artikel dan kesimpulan. Di bagian pendahuluan ini yang menjadi pilihan-pilihan kita. Apakah di bagian pendahuluan itu, supaya menarik, saya buat semacam ikhtisarnya dulu, ya ringkasan dari keseluruhan hal yang kita akan sampaikan di dalam tubuh artikelnya, atau sebuah pernyataan yang menghentak, atau sebuah kutipan, anekdot, penggambaran, pertanyaan, atau kita sendiri langsung berbicara di sana. Kemudian baru masukkanlah ide-ide kita, fakta-fakta yang mendukung ide tersebut, ilustrasi-ilustrasi yang mendukung ide tersebut, informasi-informasi yang mendukung ide tersebut. Dan kemudian tutup dengan kesimpulan. Bisa sebuah ikhtisar, bisa kesimpulannya itu sebuah apa? Ya ajakan untuk bertindak, ya bisa juga ini adalah pernyataan umum tentang subjek yang kita tuliskan di dalam tulisan kita itu, Bapak. Nah, di dalam proses ini, Bapak Ibu sekalian, karena ini kita bicara tentang kepentingan orang lain yang akan membaca tulisan kita, ya. Maka sebagai seorang penulis kita memang di sini, nah ini yang memang kalau kita lagi belajar menulis ada banyak ya kalimat kata-kata yang atau mungkin yang kita gunakan yang berlebihan, ya. Kita di sini harus belajar, ya, belajar tidak kenal ampun, gitu ya, untuk bisa memangkas kata-kata yang kosong, yang tidak perlu, yang usang, dan yang melelahkan. Itu kata-kata yang diulang-ulang tapi nggak punya makna seperti itu. Sehingga dengan demikian kesimpulan yang ditulis, ya, akan memenuhi, ya, juga diharapkan memenuhi setiap janji yang melengkapi setiap ide yang kita ungkapkan pada bagian pendahuluan. Nah, ini adalah menjadi catatan penting dari highlight yang disampaikan oleh si penulis, ya, ketika kita memang mau menjadi seorang penulis. Ya, enggak biasanya Bapak sekalian, kita memang dalam pengalaman saya juga ketika belajar menulis, kita memang suka boros dalam menggunakan kata-kata, ya. Sangat boros ya dalam menggunakan kalimat-kalimat yang sebetulnya kalau dipangkas separohnya itu tidak mengubah sama sekali ide pokok yang kita mau sampaikan dalam kalimat-kalimat atau dalam alinea atau paragraf yang kita buat. Nah, itu prinsip yang ketiga. Saya agak cepat nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap ya poin-poinnya. Saya janji akan sampaikan ini juga kepada Bapak Ibu. Nanti mungkin Bu Yuliana bisa juga menyampaikan link dari slide ini kepada teman-teman yang hadir pada sore hari ini ya. Supaya baik. Ya, Pak Franky, terima kasih sekali Pak. Sebelum Bapak lanjut Pak, ada beberapa pertanyaan dari Pak Jeko ya. Baik. Apa nanti saja ya Pak ya. Nanti Bapak boleh dikit lagi ya. Saya teruskan. Boleh. Silakan. Baik ya. Nah, prinsip yang keempat adalah ya menentukan jenis tulisan tadi yang sudah sering disebutkan di beberapa bagian yang akan menjadi kendaraan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis tulisan. Sebetulnya kalau Bapak Ibu di sini hadir adalah guru bahasa Indonesia, ini tidak aneh. Dalam pelajaran bahasa Indonesia dari jenjang SMP kelas 7 sampai SMA kelas 12, Bapak Ibu sekalian, saya sudah hitung kira-kira ada 40 ya, ada 40 itu kalaupun tidak digabungkan ada 42 ya, ada 42 jenis teks yang diajarkan kepada anak-anak itu. Berarti sebetulnya luar biasa anak-anak kita itu sudah memiliki pengetahuan, dasar pengetahuan tentang jenis-jenis tulisan ini. Karena jenis tulisan ini merupakan prinsip yang keempat nih, karena jenis tulisan ini menjadi kendaraan ya, dan memilih kendaraan yang tepat untuk tujuan tertentu itu menjadi sesuatu yang sangat relevan di sini ya. Jadi tergantung tujuannya kita ingin menyatakan apa. Kalau kita ingin memang memberikan sebuah gambaran ya terhadap sebuah peristiwa ataupun tentang fenomena tentang apapun itu Bapak sekalian, maka ya disinilah ya mungkin teks deskripsi itu menjadi penting gitu, atau teks eksposisi di sini ya. Nah, itu kalau kita memang ingin menceritakan secara umum tentang ya bagaimana ya kehidupan seseorang atau mungkin sebuah bangsa atau sebuah suku bangsa dan itu dalam periode yang cukup panjang, bisa saja itu kita bicara tentang sebuah teks sejarah, tulisan teks sejarah seperti itu.
Nah, ini prinsip yang keempat, Bapak sekali. Ya. Dan kita masuk pada prinsip yang kelima, yaitu prinsip kasualitas, afeksi, narasi, dan tingkat perkembangan dan perbendaharaan. Ini menjadi penting. Nah, jika bicara tentang kasualitas di sini, kita harus pikirkan ya bahwa kenapa saya menulis ini? Ya, karena ada sesuatu. Ya, saya menulis karena ada sebab. Nah, menulis buat saya dan menyampaikan ide itu menjadi ya dampak dari saya mengalami sesuatu. Ya, karena saya banyak membaca, maka ada kerinduan di dalam diri saya untuk membagikan apa yang saya ketahui. Karena memang nggak ada gunanya juga kalau saya banyak baca dan saya simpan buat diri saya sendiri, bukan ya? Karena saya banyak membaca, ada kerinduan di dalam diri saya untuk ya menyampaikan ya apa hal-hal yang saya dapatkan dari buku-buku yang saya baca seperti itu. Nah, tulisan-tulisan kita juga adalah sesuatu kita harus pikirkan ini punya dampak emosi tertentu nggak di dalam afeksi seseorang, tidak begitu ya? Ada narasinya nggak, tingkat perkembangan nggak? Nah, tingkat perkembangan ini bicara tentang juga kepada siapa kita menyampaikan ini gitu ya. Apakah kita sampaikan tulisan ini buat anak-anak, buat anak remaja, buat pemuda, buat orang dewasa. Nah, kalau itu adalah orang dewasa yang baru membaca, maksudnya di sini adalah orang dewasa yang mungkin ya sibuk lah ya untuk membaca buku atau halaman buku yang banyak itu, dia tidak punya banyak waktu. Nah, untuk orang yang punya karakteristik semacam ini, kita memang harus ya memilih bagaimana kata-kata yang kita kemas di dalam tulisan kita itu menjadi kata-kata yang bicara langsung dan efektif. Nah, bicara langsung dan efektif itu adalah ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Kata-kata kita itu kalimatnya konkret, aliennya kalimat atau aliennya jangan panjang-panjang, pendek-pendek ya. Kata-kata yang dikenalnya juga yang kita gunakan dikenal dengan baik. Kata-katanya singkat, relevan, ulangi kalau memang perlu gitu ya. Gunakan teknik gema. Nah, teknik gema ini seperti ini Bapak sekalian. Ya, saya ambil contoh di sini ya. Nah, setahun yang lalu misalkan saja saya punya seorang teman namanya Yuliana. Dia mendengarkan ya ceramah tentang bagaimana menulis yang baik. Yuliana kemudian tertarik untuk membuat ya tulisan. Tulisan yang pertama yang dia pilih adalah berbentuk surat. Dan dia menulis surat buat anak-anaknya. Ketika Yuliana menyampaikan tulisan kepada anak-anaknya, ya tentu saja suami dan anak-anaknya menetapkan, buat apa bikin surat? Kan kita ada di sini, kenapa harus bikin surat? Ya, terhadap kritik yang semacam itu, Yuliana tidak putus asa. Dia tetap menulis surat kedua, ketiga, dan melakukan hal yang sama, walaupun dia mendapatkan kritikan yang sama. Sekarang, setahun kemudian, sudah dia mencoba mengembangkan kemampuan menulisnya dalam membuat surat. Ya, kemudian ya sudah menemukan trik-trik. Dan kali ini, ya, ketika dia menyampaikan suratnya itu kepada suami dan anak-anaknya, mereka mulai mengerti. Itulah menjadi titik di mana kemudian Yuliana lebih bersungguh-sungguh. Kali ini dia tidak hanya terpaku pada teknik membuat surat saja, dia mencoba juga genre tulisan yang lain. Nah, kira-kira itu teknik gema itu kayak begitu. Nah, juga kata-katanya aktif, dan kalau ada perubahan waktu yang tiba-tiba, ya kita harus sampaikan seperti di film lah gitu kan. Cerita tentang anak masa kecil diperlakukan buruk gitu kan, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, 15 tahun kemudian gitu ya, ada cerita begitu. Nah, di dalam tulisan kita juga harus jelas tuh, kalau ada perubahan waktu tiba-tiba yang semacam itu, ya faktor waktu menjadi penting supaya apa, imajinasi si pembaca juga kita bawa itu kan ke dalam situasi yang kita memang mau kembangkan dalam tulisan-tulisan kita. Ya, kita memang harus empati terhadap para pembaca kita. Jadi di sini kalau kita tahu tulisan kita buat anak-anak, ya sudah nggak usah gunakan kata-kata yang asing, kata-kata yang dari bahasa Latin, bahasa Belanda, atau bahasa Yunani barangkali gitu ya. Karena audiensnya nggak akan mengerti pilihan-pilihan kata dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh tersebut ya. Jadi kita di sini harus empati kepada siapa yang menjadi audiens kita. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi ketika kita bicara tentang apapun, ya tulislah setiap kalimat kalian begitu rupa sehingga perpindahan dari satu kalimat kalian yang berikutnya tidak mengganggu jalan pikiran si yang membaca. Nah, kira-kira ini ya Bapak sekalian yang menjadi hal-hal yang mungkin dalam waktu yang terbatas ini saya coba ukur-ukur kira-kira hal-hal apa saja yang kurang lebih mungkin ya bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk berpikir, oh ya, di titik sekarang saya akan mencoba ya untuk menjadi seorang penulis. Demikian Bu Juliana. Baik, terima kasih Pak Franky. Pak Franky, jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, bagaimana sebenarnya karakteristik seorang penulis kalau kita melihat dari prinsip-prinsip Alkitabiah ya Pak ya?
Apakah ada ciri-ciri khusus dari seorang penulis itu seperti apa ya Pak, yang baik, yang benar seperti itu? Ya, betul sekali sih. Sebetulnya buku ini juga berbicara, dan kebetulan saya rasanya sudah siapkan slide-nya, mungkin slide berikutnya ini. Nah, begini Bapak sekalian, di dalam bagian penutup, di sini adalah pengantar yang bagian penutup ini ditulis Pak Andar Ismail, dia penulis buku seri Selamat. Sekarang kalau tidak salah seri Selamatnya udah sampai 30 ya. Dan dalam setiap buku seri Selamatnya itu selalu unik, ada 33 artikel di dalamnya. Selalu 33 artikel. Kayaknya sih Pak Andar punya cita-cita ingin membuat 33 buku seri Selamat dengan 33 masing-masing di dalamnya ada 33 artikel seperti itu. Ya, kayaknya itu cita-citanya. Nah, beliau selalu sampaikan di sini bahwa menjadi penulis tidak mudah. Ya, tapi itu layak dicoba. Menjadi seorang penulis itu memang harus menjadi seorang yang mau bekerja keras. Ya, teliti, ya yang telaten tuh mencatat detail-detail yang terjadi di dalam perjalanan kehidupannya. Kan semuanya umum. Bagaimana apa yang dicatat? Bapak Ibu coba aja lah mencatat. Lama-lama Bapak Ibu sekalian kalau kita terbiasa mencatat itu. Hal-hal yang orang lain kelihatan biasa-biasa saja, buat kita nanti ada something yang memang unik, yang khusus, yang khas, yang ternyata dalam hal-hal yang biasa-biasa itu ada hal-hal yang kita bisa angkat menjadi sebuah tulisan. Nah ini menjadi pekerja, ya menjadi pekerja. Nah, Alkitab mengatakan ya kita harus belajar pada semut yang terus bekerja, gitu ya. Ya, selagi ada siang, selagi ada kesempatan dia bekerja terus untuk mengumpulkan makanan sehingga ketika ada masa paceklik, ya semut-semut itu nggak kelaparan. Nah bagi seorang Bapak Ibu yang berniat jadi ini penulis memang harus bekerja keras di sini, ya mau kerja keras, mau jadi pemikir yang betul-betul menghormati kebenaran. Kita bicara bahwa Alkitab itu adalah, dan bahkan Yesus yang kita yang kita kenal, yang kita puja, yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, disebut sebagai penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti kita sebagai penulis-penulis Kristen, maka hal-hal yang kita sampaikan apapun itu, semua unsur yang ada di dalam semua tulisan kita itu harusnya mempunyai nilai benar. Kita harus menghargai kebenaran. Apalagi kalau itu bicara tentang hal-hal yang konseptual, yang prinsipil, yang filosofis dalamnya, maka kita benar-benar harus memahami setiap kebenaran itu, dan kita menyampaikan kebenaran dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik, dengan berbagai genre tulisan. Kita juga harus menjadi seorang yang pemberani. Karena ketika kita menjadi seorang penulis, kita setidaknya mengungkapkan siapa diri kita kepada orang lain. Termasuk juga mungkin kelemahan, kekurangan kita ya, di dalam tulisan-tulisan kita. Ya, kita juga mungkin ketika kalau saya ingin mengirimkan tulisan-tulisan pada seorang, saya berpikir ini gimana nih orang lain akan tahu tentang saya? Orang lain gimana tanggapannya terhadap tulisan saya ya? Apakah mereka jadi kesal, jadi marah, menjadi jengkel gitu ya? Atau mereka merasa diberkati dengan tulisan yang saya kirim kepada mereka? Nah, seorang yang juga menjadi penulis itu punya karakteristik begini, penuh keyakinan. Ya, dia yakin bahwa yang memang dia sampaikan itu ya ada nilai manfaatnya. Mungkin sekarang ini orang belum mengerti, mungkin saat ini orang belum siap menerima apa yang dia sampaikan. Ya, tetapi di dalam saat dia menyampaikan tulisannya kepada orang lain, dia penuh keyakinan bahwa apa yang dia sampaikan ini ya punya kebermanfaatan tertentu dalam hidup seseorang. Jika dia adalah seorang yang mampu menghidupkan imajinasinya di dalam menguraikan pandangannya. Nah, inilah 5 karakteristik yang penting. Bisa memang ini secara umum, ya ada di dalam setiap penulis manapun, tetapi kalau kita lihat, kalau bicara tentang kita sebagai seorang penulis Kristen, maka ya betul-betul aspek yang kedua ini ya adalah aspek yang sangat penting, ya faktor kebenaran ini. Penulis yang besar adalah para pendidik yang agung, sebab ya dengan konsisten menyatakan kebenaran di dalam setiap tulisan. Dan Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi, saya rasa mudah-mudahan menjadi pendorong, dan saya juga termotivasi dengan kata-kata ini. Para penulis itu mengerjakan pekerjaan yang mulia. Nah itu Bu ya. Dan kita menghargai juga ya bahwa apa yang menjadi sumber inspirasi dalam kekristenan kita itu kan tulisan. Ya toh? Dan karena tulisan-tulisan ini dihayati ya di dalam relasi si penulis tersebut dengan Tuhan, maka kita lihat bahwa tulisan-tulisan ini, tulisan yang diilhamkan Roh Kudus ya, yang menjadi Alkitab ini adalah tulisan yang ternyata bisa bertahan melewati berbagai masa, berbagai zaman. Bahkan di zaman yang super modern sekarang ini pun Alkitab
masih tidak lekang oleh perkembangan zaman ini, dan kita tetap ya membaca Alkitab. Masih jutaan, puluhan juta orang membaca Alkitab. Kenapa? Si penulisnya yang menulis ini, mereka betul-betul ya menghayati tulisannya itu di dalam relasi mereka dengan Sang Pencipta. Ya, baik Pak Franky. Terima kasih Pak Franky. Nah, Pak Franky, apakah Pak Franky sendiri pasti gemar menulis ya Pak ya? Nah, mungkin bisa diberikan beberapa contoh dari Bapak ya kepada teman-teman kita semua. Seperti apa sih menulis yang Bapak lakukan sering sekali ini, seperti apa gitu ya? Dan juga mungkin contohnya boleh diberikan ya Pak ya, diberikan kepada kita semua. Ya memang saya udah siapkan juga sih Bapak Ibu ya, dan sebetulnya ini udah sering saya share gitu ya. Karena tulisan-tulisan saya ini saya sudah masukkan ke dalam Google Sites ya, yang linknya juga silahkan aja di-sharekan, karena saya menginginkan bahwa apa ide, pemikiran, gagasan, pergumulan saya, ya pertengkaran, pertikaian, baik dengan ini ya memang udah saya tuliskan di sini, jadi dalam ya katakanlah di dalam puisi. Kalau dalam puisi ini itu adalah refleksi saya ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam diri saya sendiri. Kalau open letters di situ adalah ya tulisan-tulisan saya yang berkaitan dengan ya interaksi saya dengan anak, dengan istri ya. Tulisannya ini adalah surat terbuka, open letters. Memang saya tulis ini bukan untuk anak saya sekarang ini, ya karena interaksi saya dengan anak-anak saya, ya itu kan langsung ya saat ini. Ya mungkin suatu saat pemikiran dan apa yang karena begini Bapak sekalian, jarak antara anak dan anak saya gitu dengan yang besar itu ada selisih 40 tahun nih gitu ya. Dan untuk anak yang kedua selisihnya 44 tahun, 43 tahun gitu ya, 44 tahun ya, seperti itu. Jadi ada gap pemikiran yang jauh banget antara apa yang saya pikirkan dengan yang anak-anak saya pikirkan. Ya. Saya ingin menyampaikan suatu kebenaran buat mereka yang belum mereka bisa ngerti sekarang ini. Makanya itu saya tuliskan dalam bentuk ya surat yang nanti mungkin ketika mereka lulus kuliah baru mereka baca dan ngerti itu isi. Nah, saya open kepada Bapak Ibu untuk membaca karena ya ini adalah sebetulnya sharing saya sebagai orang tua kepada Bapak Ibu juga yang bagian besar yang hadir di sini adalah orang tua tentunya. Ya, seperti itu. Juga ada tulisan ya tentang Christian education, itu ya pergumulan dalam coba mengintegrasikan Bible ke dalam aspek-aspek pendidikan seperti itu. Ada juga ya tulisan inspiration moment, itu adalah tulisan kalau ketika saya ketemu ngobrol sama orang dan obrolan itu cukup mendalam, biasanya tuh detail obrolan itu walaupun saya nggak mencatat pada waktu itu saya bisa ulang ingat dan saya tuliskan obrolan. Dan saya bahkan bisa perkaya lagi dengan penghayatan, seharusnya saya menjawab seperti ini kalau ketika orang itu bertanya seperti itu. Bisa ada juga tulisan yang nantinya saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu juga, yaitu tentang insight-insight khotbah yang suka saya kirimkan weekly ya. Ketika saya dengar khotbah, saya tulis khotbahnya ya dan saya sharingkan kepada Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini Bapak sekalian, kebiasaan menulis ini sebetulnya belum lama sih. Ya, saya baru ngembangin ini dari tahun 2000 berapa? Kalau khotbah itu sekitar tahun 2017-an, 16-17 saya tulis ya. Kalau membuat open letter sudah terbuka ini saya baru tulis ya ketika ada interaksi ya yang cukup genting antara saya dengan anak-anak. Itu di tahun 2018 saya tulisnya begitu. Puisi memang sudah agak lama. Puisi yang pertama saya tulis itu dari tahun 2004 gitu ya, dan sampai sekarang. Nah, ini yang saya coba kumpulkan menjadi sebuah portofolio. Nah, Bapak sekalian, ketika saya membaca buku ini, ternyata, oh iya, ada hal-hal tertentu dari gaya-gaya penulisan saya yang saya harus ubah gitu ya. Kalau saya menginginkan bahwa apa yang saya tuliskan itu memang kebermanfaatannya bagi Bapak Ibu yang membaca itu lebih besar lagi ya. Karena Bapak Ibu lebih mudah menangkap ide, pemikiran, pemahaman saya tentang something, tentang sesuatu itu dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dicerna lah oleh Bapak Ibu. Kalimatnya jangan panjang-panjang barangkali, alinea jangan panjang-panjang. Karena kalau orang udah berhadapan dengan kalimat alin yang panjang-panjang biasanya sudah ngap dulu untuk baca. Saya harus lebih banyak berempati dengan yang membaca tulisan-tulisan. Oke, gitu, baik Pak Franky. Thank you, terima kasih Pak Franky. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Pak Franky ya. Yang pertama adalah bisakah Bapak berikan contoh mengenai kalimat hidup dengan kalimat yang tidak hidup itu seperti apa? Pertanyaan datang dari Pak Jeko Makassar ya. Terima kasih Pak Jeko. Nah, jadi sesuatu yang mengalir seperti contoh tadi yang saya sampaikan yang dengan teknik gema itu, jadi sesuatunya mengalir gitu ya.
Jadi itu contoh yang tadi saya sampaikan. Jangan diulang lah, nggak seru ya Pak Jeko ya. Tadi saya udah contohkan ya Makanya contoh mengenai yang lain, Pak. contoh yang lain. Oke, saya baca aja dari bukunya Pak ya, dari bukunya aja ya, supaya lebih ini contoh yang hidup yang mengalir seperti apa begitu ya. Ini ada bagus sekali. Di buku ini ada banyak contoh dan ada banyak latihannya juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin betul-betul mengembangkan kemampuannya, boleh juga dapatkan buku yang dicetak oleh BPK Gunung Mulia ini untuk Bapak Ibu dapatkan begitu ya. Nah, juga dengan demikian Bapak Ibu nantinya bisa ya berlatihlah ya, berlatih menyusun ya sebuah teks dari ya sebuah paragraf sajalah, paragraf yang mengalir yang tadi Pak Jeko tanyakan gitu ya. Nah, misalkan begini yang pendek aja Pak, jangan panjang-panjang. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang hidup sampai berumur 120 tahun. Namanya Juan. Juan hidup dengan istrinya di Meksiko. Istri Juan bernama Maria. Nah, tapi memang ini nggak terlalu banyak kata kerjanya. Contoh yang hidup itu adalah menggunakan kata kerja yang aktif ya Pak ya. Jadi memang itu yang hidup itu berarti ada sesuatu dalam cerita itu yang dilakukan oleh si tokoh, si subjek, atau bahkan kita sendiri yang bercerita di dalam teks tersebut. Jadi gunakan kata kerja yang aktif. Ya. Seperti itu. Nah itu jadi kesan hidupnya nampak dalam kalimat itu. Jadi, bukan sekedar sebuah konsep saja gitu ya, tetapi ada kata kerja yang masuk di dalam ya. Apalagi kalau kita bicara tentang genre tulisan cerita pendek, narasi, novel begitu ya Pak ya. Nah itu perlu tuh ya kata kerja yang aktif itu yang membuat orang yang membacanya masuk dalam dinamika cerita, alur cerita, plotting cerita yang kita kembangkan di dalam tulisan-tulisan tersebut. Berarti boleh dikatakan, berarti boleh dikatakan kalimat aktif itu melibatkan pembaca, melibatkan emosi pembaca, melibatkan sudut pandang pembaca, seperti itu Pak ya? Betul banget begitu. Betul. Oke. Dan itu yang kita harapkan, emosinya juga terlibat, imajinasi si pembacanya juga terlibat. Berarti bukan cuma sekedar kalimat berita ya, yang disampaikan hanya satu arah seperti itu ya? Iya, betul. Seperti itu. Jadi si penulis pun harus membawa juga di dalam emosi dia ya di dalam menulis ya, seolah-olah. Itu yang pertama, betul. Itu yang pertama harus terjadi dalam diri. Saya sendiri terlibat nggak secara emosional dalam kisah itu, dalam tulisan yang saya buat. So kalau kita nggak terlibat secara emosi, gimana kita bisa mengharapkan si pembaca emosinya itu nggak fair dong? Gitu ya. Kita udah terlibat lebih dulu nih antara di sini dengan di sini udah terhubung dulu, udah ada jembatannya gitu ya. Sehingga ketika kita tulis ulang gitu ya, pengalaman hidup kita yang atau mungkin pengalaman orang lain yang kita benar-benar saksikan dan kita juga involve dalamnya dan kita ceritakan itu, orang lain juga merasakan juga emosinya gitu. Orang lain juga bisa membayangkan tingkat kesulitan pergumulan si orang yang kita ceritakan itu ketika kita mungkin ceritakan orang yang bergumul melawan kansernya itu dan dia menang dalam pergumulannya itu. Nah, di dalam puncak-puncak ketegangan dalam krisis-krisisnya kita harus memang memilih kata-kata yang sedemikian rupa si pembacanya juga terlibat secara emosional di dalam kisah. Wah, itu cakep. Saya belum sampai ke level itu. Saya belum benar-benar melibatkan emosi saya di dalam tulisan. Ini juga kritik buat saya terkait ketika saya baca tulisan ini. Masih agak kering tulisan saya secara emosional, secara afeksinya begitu Pak ya. Jadi orang lain mungkin membaca tulisan saya ya dingin-dingin aja karena saya juga nulisnya juga dingin sih. Iya. Terima kasih Pak Jeko untuk pertanyaannya, Pak Franky untuk jawabannya. Nah, Bapak, Ibu, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, belum ada pertanyaannya dari Bapak Ibu, saya ingin menanyakan satu hal kepada Pak Franky. Pak Franky, tadi kan Bapak sebutkan bahwa ada prinsip-prinsip dasarnya ada 5 ya Pak ya. Ya. Nah, di samping itu saya ingin menanyakan, pada saat era digital seperti ini ya Pak ya, Bapak tentu saja menulis juga nih di dalam site Bapak ya. Jadi di dalam era digital ini pasti kita mengenal banyak-banyak media-media digital, salah satunya adalah blog ya. Nah, apakah ada Pak pembedaan cara kita menulis, artinya menulis dalam media cetak dan media digital? Apa yang membedakan dan apakah ada pembedanya? Iya. Saya sendiri adalah penikmat dua-duanya sih ya. Atau kalau ditanyakan saya lebih menikmati mana kalau bicara itu. Saya memang lebih menikmati materi cetak sih, sebetulnya ya ketimbang materi digital seperti itu. Ya, seperti ini. Ya,
Pertama, kalau ya kelebihan dari materi cetak itu saya bisa baca kapanpun, dimanapun, dalam kondisi mana, ya katakanlah di tengah keramaian gitu kan, saya nggak harus buka ini gitu ya. Saya bisa baca buku dan bisa tenang. Kalau pakai gadget, kalau pakai apa buka itu ya, kalau pakai gadget kan ininya agak kecil gitu ya. Kalau buka laptop kan kegedean di bis gitu ya. Atau ketika jalan-jalan di mana kita pelesiran kemana ada waktu jeda gitu ya, saya bisa buka buku-buku saya dan saya bisa baca kapanpun dimanapun gitu ya, tanpa ya kalau buku rusak nggak apa-apa, tapi kan kalau gadget rusak dibawa kehujanan kan sakit juga gitu. Oke, nah itu kelebihannya gitu kan kalau buat saya gitu ya. Nah, dan saya memang sekali kalau ditanya lebih prefer mana, saya lebih prefer memang membaca materi cetak sih gitu ya. Tapi kan era sekarang ini gitu ya, ya walaupun saya sekarang sudah hampir menjelang 60 tahun dan saya mulai ya terlibat di dalam yang memasukkan materi-materi saya ini ke dalam media elektronik semacam ini ya baru beberapa tahun terakhir saja sih. Karena memang banyak konsumer-konsumer yang membacanya itu sangat akrab dengan digital, ya mau tidak mau saya juga harus belajar dan menyesuaikan diri gitu ya. Dan ya ya ini bagian dari empati sih, walaupun belajar teknologi di umur sekarang gini rasanya engap juga gitu ya. Mengenal ini ya. Tapi saya bersyukur bahwa dengan saya memaksakan diri masuk ke sini dan mencoba membuat Google Site di sini, saya bisa melihat juga, oh ya ternyata ada kelebihannya juga menyajikan tulisan dalam bentuk digital. Sharingnya gampang, murah meriah juga gitu. Ya, kalau buku kan susah nih. Bapak Ibu nggak langsung bisa membaca buku ini, bukan? Harus beli dulu ke toko buku dulu, karena materi e-booknya belum ada nih gitu ya. Tapi kalau tulisannya udah dibuat dalam bentuk digital semacam itu, anytime sharingnya lebih. Oke, baik Pak Franky, terima kasih Bapak. Ada satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu, akan saya bacakan dari Pak Tom ya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi ini karena keterbatasan waktu hanya 60 menit, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bagi yang tadi sudah menerima form untuk evaluasi, boleh nanti setelah selesai acara Bapak Ibu boleh mengisi form evaluasi. Nah, terakhir pertanyaan dari Pak Tomang ya, Bapak Ibu. Sore Pak, izin bertanya. Apakah tulisan ilmiah itu juga harus melibatkan emosi, Pak? Nah, terkait dengan tulisan ilmiah. Gimana, Pak Franky? Iya, 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 iya. Ya, memang kita kalau bicara tentang tulisan-tulisan ilmiah itu kayaknya kita harus berkepala dingin gitu ya, tidak melibatkan emosi atau jiwa, kita memang harus objektif gitu ya. Ya, saya rasa ini adalah sebuah konsep yang saya pikir agak kurang pas juga kalau kita bicara tentang kekristenan juga di sini sebagai penulis Kristen. Kenapa? Kenapa kita harus menyingkirkan aspek emosi? Perasaan kita, senang kita di dalam kita membuat sebuah tulisan. Memang mungkin itu tidak tercermin dalam kata-kata, tapi setidaknya ketika kita menuangkan kalimat-kalimat, ya kalimat-kalimat baku, kalimat-kalimat itu, why not kalau kita katakanlah, Tuhan terima kasih buat kebenaran ini. Ya, saya sudah menemukan kebenaran ilmiah ini dan saya sudah bisa menyusunnya dengan sangat baik. Itu adalah aspek afeksi juga yang secara tidak langsung kita embeddedkan, kita masukkan ke dalam setiap kalimat-kalimat yang kita buat. Walaupun mungkin kalimatnya merupakan kalimat-kalimat yang baku, kalimat ilmiah. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita benar-benar menghayati setiap itu dan kita mensyukuri apa yang kita tuliskan di dalam kalimat-kalimat yang kita susun menjadi skripsi, menjadi tesis atau disertasi itu, ya, saya rasa tulisan-tulisan ilmiah kita punya juga gitu kan aspek afeksi di dalamnya itu. Dan karena ini memang bicara tentang kebenaran-kebenaran ilmiah, maka ya afeksinya kita juga bisa dikaitkan dengan afeksi yang berkaitan dengan rasa syukur kita terhadap kebenaran ilmiah yang sudah disingkapkan ya di dalam ranah pemikiran kita seperti itu. Dan itu yang saya coba masukkan juga di dalam tesis yang saya buat. Ya. Bagaimana saya mengintegrasikan juga kebenaran Alkitab dan saya coba menghayati setiap hal itu ya dengan rasa ya gembira, rasa syukur saya bahwa bisa membuat sebuah tulisan yang semacam ya. Dan itu bukan hanya di kata pengantar saja saya hayati, oh bersyukur karena Tuhan menyelesaikan itu. Saya coba hayati juga di dalam setiap saya membuat kalimat-kalimat paragraf-paragraf yang menyusun ya tesis saya itu secara keseluruhan.
Jadi bisa Pak, gitu ya. Walaupun tanpa harus mengorbankan aspek keilmiahan dalam tulisan kita. Ya, baik. Terima kasih Pak Franky. Mudah-mudahan menjawab untuk Pak Tom ya. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi, ada satu kalimat yang sungguh menjadi berkat untuk saya secara pribadi pada sore hari ini yang saya rekap dari Pak Franky ya, bahwa para pemikir, artinya kita semua ini harus berani menjadi pemikir-pemikir yang menghormati kebenaran. Nah, ini adalah salah satu karakteristik yang sangat sungguh menguatkan untuk kita semua ya pada sore hari ini, karena ketika kita menjadi penulis, berarti kita memegang dua titel ya Bapak Ibu ya, arti kita sebagai pendidik dan juga kita sebagai penulis. Nah, artinya sungguh-sungguh menjadi pendidik Kristen yang sungguh-sungguh menghormati kebenaran, sehingga apapun yang akan kita tuliskan, kita tuangkan di dalam tulisan kita, dengan 5 prinsip dasarnya yang tadi sudah Pak Franky sampaikan, keseluruhan prinsip-prinsip itu sungguh-sungguh nyata di dalam setiap tulisan atau hasil karya tulis yang kita akan ciptakan atau akan kita bagikan ya. Jadi dari sana tercerminlah bahwa kita sungguh-sungguh menjadi umat-umat Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Terima kasih sekali Pak Franky untuk sore hari ini dan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan hari ini sungguh menjadi berkat untuk kita semua dan kita semua siap untuk menjadi penulis-penulis Kristen yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat untuk anak-anak kita dan juga orang lain ya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, adakah Pak Franky menyampaikan sesuatu? Oh ya, ada pesan terakhir nih Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya sampaikan di sini tentu saja belum membuat Bapak Ibu bisa menjadi penulis gitu ya. Karena memang saya juga nggak bisa mengajar Bapak Ibu menulis ya. Yang saya dapat lakukan, yang dapat kulakukan adalah memberikan beberapa contoh ya padamu, mendorongmu untuk menulis, dan menulis. Menulis adalah sebuah keterampilan dan keterampilan dikembangkan oleh latihan. Nah, ini saya menggunakan kata-kata dari J. Douglas Perry di Green Lake yang ada juga di dalam buku. Jadi Bapak sekalian, inilah yang menjadi harapan yang mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini betul-betul ada sesuatu kata-kata yang nyantol dalam diri hati, dalam pikiran Bapak Ibu, dalam hati Bapak Ibu, dan yang mendrive Bapak Ibu untuk besok mencoba menulis sesuatu atau minimal Bapak Ibu siapkan buku catatan untuk Bapak Ibu menulis jurnal harian. Nggak apa-apa, ntar ingetin. Mau ngomong ya. Apa? Baik itu Bu Liliana. Baik, terima kasih Pak Franky dan Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri sesi bersama sore hari ini, kami akan mengambil foto ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang masih di off-kan kameranya, silakan boleh dibuka. Saya minta kesediaan Pak Tian. Pak Tian ada ya Pak Tian? Siap. Ya. Thank you. Boleh Bapak dihitung Ibu. ya Pak ya dari layar pertama, screen kedua. Ini ada silakan. 5 kali, berarti Bapak Ibu entah ada di mana senyum selalu ya. Oke, baik. Siap. Siap, 1 senyum ya, 2, 3. Oke, bentar. Yang pertama, masukkan dulu ya. Oke, yang kedua. Bentar, siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, siap. 3, 2, 1. Oke. Yang keempat. Sekali lagi ya. 2 kali lagi berarti. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu jangan lupa dinyalakan kameranya. Biar senyuman terbaiknya itu terlihat ya. Oke, thank you. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Ya, terima kasih Pak Tian. Bapak Ibu, mari kita akhiri dan kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kami kesempatan yang sungguh luar biasa selama 1 jam ini Tuhan. Melalui perantaran anak-Mu, Pak Franky, kami dapat mendapatkan pengetahuan yang baru yang dapat kami jalankan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami membutuhkan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami dapat menjadi penulis-penulis yang baik dan sungguh-sungguh penulis yang
penuh dengan kebenaran dan dapat menyampaikan seluruh berita-berita firman Tuhan dalam kebenaran dalam tulisan yang akan kami jalankan. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh diberkati dan sore pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dengan hikmat dan anugerah Tuhan sehingga kami dapat menjalankan seluruh aktivitas dan pelayanan kami di IPK dan kami sungguh-sungguh dapat menjadi pendidik yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan berpisah, kami ingin kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.